Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Amalia dengan NIM 2203102058 dari kelas 5D Manajemen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan e-government di BUMN PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT PP Persero Tbk adalah badan usaha milik negara bergerak dalam bisnis konstruksi. PT PP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan proyek strategis nasional. PT PP membangun landasan yang kokoh untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dengan berpegang pada visi, yaitu menjadi perusahaan konstruksi, EPC, dan investasi yang unggul, bersinergi, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau lebih dikenal sebagai PP adalah perusahaan badan usaha milik negara yang berfokus pada industri konstruksi dan investasi di Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 Agustus 1953, perusahaan ini telah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan properti di seluruh negeri. PT PP dikenal sebagai perusahaan konstruksi yang berkomitmen terhadap kualitas dan berkelanjutan. Mereka telah menerima berbagai penghargaan atas prestasi dalam bidang konstruksi dan pengelolaan proyek yang ramah lingkungan. Analisis penerapan e-government di BUMN PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Tujuan e-government dari PT Pembangunan Perumahan Tbk adalah untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, serta meningkatkan transparansi pemerintah dengan memperbanyak akses informasi publik. Manfaat e-government PT Pembangunan Perumahan Tbk adalah menyediakan informasi dari pemerintah yang dapat dicari dan diperoleh 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara demokratis melalui informasi yang mudah diperoleh, meningkatkan komunikasi antara warga dan pemerintah, serta memfasilitasi pengelolaan infrastruktur publik yang lebih baik. Komponen sistem informasi dalam e-government PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi, yaitu jaringan internet yang handal dan aman, server dan perangkat keras yang mendukung penyimpanan dan pengolahan data, dan sistem keamanan untuk melindungi data sensitif. Yang kedua adalah sistem manajemen data, yaitu database untuk menyimpan informasi publik dan data administratif, serta alat analisis data untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga ada aplikasi layanan publik, yaitu portal layanan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintah, dan aplikasi mobil untuk memudahkan akses layanan di perangkat seluler. Infrastruktur teknologi informasi pada PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT PP menggunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data berbagai proyek dan layanan. Sistem ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Selain itu, PT PP memanfaatkan teknologi analitik data besar untuk mengolah informasi dari berbagai sumber. Manajemen data PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Yang pertama adalah pengelolaan basis data. PT PP menggunakan sistem basis data yang canggih untuk menyimpan dan mengelola informasi proyek, keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem ini memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data yang dibutuhkan untuk analisis dan pelaporan. Yang kedua, sistem informasi manajemen. PT PP menerapkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. PT PP menerapkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memantau dan perkembangan proyek secara real-time. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data. Selanjutnya yang ketiga, analisis data. Penggunaan alat analisis data dan business intelligence memungkinkan PT PP untuk mengevaluasi kinerja proyek dan keuangan secara mendalam, serta mengidentifikasi tren yang dapat mempengaruhi strategi bisnis ke depan.
Keamanan informasi PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Yang pertama ada keamanan jaringan. PT PP menerapkan berbagai langkah keamanan jaringan untuk melindungi data dari ancaman cyber. Ini termasuk penggunaan firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, kebijakan keamanan data. PT PP memiliki kebijakan yang ketat mengenai perlindungan data pribadi dan informasi sensitif. Kebijakan ini mencakup prosedur untuk menangani data secara aman dan memastikan bahwa semua karyawan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Kualitas PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT PP menggunakan pendekatan e-Govcall untuk mengukur layanan e-government. Metode ini menilai berbagai dimensi, termasuk kemudahan penggunaan, keandalan, dan kepercayaan yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan dengan pengaruh yang kuat antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada aksesibilitas layanan. E-government memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan mudah melalui platform digital. PT PP menyediakan portal online yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap pengambilan keputusan. E-government pada PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk memungkinkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat untuk mengakses data yang relevan dengan lebih cepat dan mudah. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, PT PP dapat menyediakan data proyek, anggaran, dan hasil evaluasi yang transparan. Akses ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Kemudian partisipasi masyarakat PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT PP memanfaatkan teknologi untuk menciptakan platform di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik dan saran terkait layanan publik dan proyek infrastruktur. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, masyarakat merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini telah terbukti meningkatkan partisipasi dalam konsultasi publik dan diskusi mengenai proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Dengan menerapkan e-government secara efektif, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menerapkan e-government secara efektif, PT PP tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Hambatan dan tantangan implementasi penerapan e-government pada PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Salah satu hambatan utama dalam penerapan e-government di PT PP adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. Banyak pegawai pemerintah yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola sistem e-government secara efektif. Hal ini memhambat kemampuan PT PP untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pelayanan publik. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, penerapan e-government di PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk telah memenuhi banyak tujuan utamanya terkait transparansi dan efisiensi. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal infrastruktur, teknologi informasi, dan pelatihan bagi pegawai serta masyarakat. Dengan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini, PT PP dapat lebih memaksimalkan dalam memanfaatkan potensi e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Yang terakhir adalah rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government. Penerapan e-government di PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam layanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan SDM, mengoptimalkan sistem manajemen data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan informasi yang berkelanjutan. Yang dapat saya sampaikan, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.